Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian tetap sehat. Bertemu lagi dengan saya, Daniel, tetap di Mapel IPS. Kita masih belajar di kelas 9. Dan saat ini kita akan belajar benua Eropa pada bagian yang pertama. Baik, kita mulai. Kita akan belajar dulu pada bagian yang A, yaitu letak, luas, dan batas benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Secara geografis, benua Eropa terletak di antara benua Asia dan Samudra Atlantik dan di antara benua Afrika dan Samudra Arktik. Dari North Cape di Norwegia Utara, di sebelah utara, sampai Pulau Kreta di Mediterania di sebelah selatan. Dan dari Portugal di sebelah barat, sampai kaki pegunungan Ural di bagian timur. Batas-batas Eropa adalah sebelah utara dengan Laut Norwegia dan Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatan dengan benua Afrika dan benua Asia. Di sini dijelaskan lebih jelas, yaitu dengan benua Afrika adalah dengan Selat Gibraltar. Kemudian Laut Mediterania atau Laut Tengah dan Laut Aegea. Sedangkan dengan benua Asia yaitu dengan Selat Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus, Laut Hitam, dan Pegunungan Kaukasus. Batas sebelah timur dengan benua Asia dengan Pegunungan Ural, Sungai Ural, dan Danau Laut Kaspia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan benua Amerika. Dengan benua Amerika itu berbatasan dengan Teluk Baffin, Selat Davis, dan Laut Labrador, di mana wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang dekat dengan Pulau Greenland. Dan kita tahu bahwa Greenland adalah bagian integral dari negara Denmark. Dan itu berarti Eropa. Sekarang mengenai luas. Luas benua Eropa meliputi 10.355.000 km persegi dan merupakan benua terluas keempat di dunia. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu bentang alam. Bentang alam Eropa secara umum ada 4. Yang pertama adalah pegunungan tinggi selatan. Ini sering disebut pegunungan Alpen. Dengan puncak tertinggi adalah Mont Blanc di negara Prancis. Rangkaian ini membentang dari Spanyol sampai pegunungan Kaukasus.
meliputi pegunungan Pirenia, ini menjadi batas antara negara Spanyol dan Prancis. Kemudian pegunungan Ural, ini jadi batas antara negara Rusia Eropa dan Rusia Asia, dan pegunungan Kaukasus di antara Laut Hitam dan Danau Laut Kaspia. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah tengah. Ini membentang mulai dari lembah Sungai Garun di Perancis sampai ke kaki pegunungan Ural. Negara-negara yang termasuk dataran rendah tengah ini adalah Perancis, Benelux. Benelux itu adalah Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Kemudian negara Jerman, Polandia, dan Rusia. Yang ketiga adalah dataran tinggi tengah. Wilayah ini berada di antara dataran rendah tengah dengan pegunungan tinggi selatan tadi. Meliputi dataran tinggi Meseto di Spanyol, kemudian dataran tinggi Ardennes di negara Belgia, dan dataran tinggi Masif Tengah, serta dataran tinggi Vosges di negara Prancis. Yang keempat atau yang terakhir adalah dataran tinggi Barat Laut. Membentang dari Prancis Barat, kemudian ke Kepulauan Inggris, Skotlandia, dan negara-negara Skandinavia, yaitu Norwegia dan Swedia. Nah, dari bentang alam tadi, di Eropa, sungai-sungainya bisa dibedakan menjadi 4 macam bila ditinjau menurut muaranya. Jadi, ada sungai-sungai di Eropa yang bermuara di Laut Baltik, ada juga yang bermuara di Laut Utara, ada yang bermuara di Laut Tengah atau Mediterania, ada juga yang bermuara di Samudra Atlantik, dan ada juga yang bermuara di Laut Hitam. Nah, untuk memudahkan menghafalkan, maka saya mengusulkan supaya gampang, maka ada 5 macam sungai di Eropa, yaitu balut ateng hitam. Artinya, ada yang bermuara di Laut Baltik, Laut Utara, Atlantik, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Nah, tugasmu di rumah nanti coba kalian inventarisir mana-mana saja sungai di Eropa yang mengalir di laut-laut yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan lupa ya, nanti dibuat tugas di rumah. Nah, ini petanya. Tadi sudah disebut bagian utara itu di sini Samudra Arktik, terus Laut Norwegia, bagian utara itu, bagian selatan dengan Afrika dan Asia, dijelaskan lagi ini Selat Gibraltar, ini Laut Tengah atau Mediterania, ini Laut Aegea. Kemudian ada Selat Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus, dan ada Laut Hitam. Kemudian
ada pegunungan Kaukasus. Nah, itu bagian selatan. Sedangkan bagian timur dengan benua Asia, kemudian pegunungan Ural, Sungai Ural, dan Danau Laut Kaspia. Sedangkan di sebelah barat tadi dengan Samudra Atlantik dan dengan benua Amerika yang dijelaskan lebih rinci tadi. Ya. Selat Davis, Teluk Baffin, dan Laut Labrador tadi. Nah, ini peta yang menjelaskan tentang bentang alam tadi. Ini pegunungan Pirenia, kemudian Alpen, sampai pegunungan Kaukasus, dan pegunungan apa ini? Ural. Nah, Alpen ini banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian bagian yang agak muda ini adalah dataran tinggi bagian tengah. Ya. Nah, kemudian ini dataran rendahnya dan itu adalah pegunungan bagian barat laut tadi. Ini Skandinavia ini. Nah, demikian materi kita sementara. Kita bertamasya di negara Perancis di kaki Menara Eiffel yang indah sambil minum kopi, sementara jeda sejenak untuk nanti melanjutkan di bagian Eropa yang kedua. Terus semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan tetap berprestasi walaupun di era pandemi. Sekian dulu. Terima kasih.